Tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Ustadz Ulum berkenaan dengan problem perkembangan dari para remaja kita, anak-anak kita. Mungkin kali ini saya mencoba untuk menghadirkan salah satu pemateri yang mana beliau juga termasuk para praktisi dari pendidikan, biasa juga ngajar di TPQ atau ngajar di sekolah dan beberapa pendidikan yang lainnya. Kita bisa tanya secara langsung pada beliau, seperti apa sih perkembangan dari teman-teman para remaja kita, anak didik kita, dan perkembangannya bagaimana. Lah, coba kita perkenalkan, ini beliau adalah Bu Sri Safaati, seorang pendidik dan juga kebetulan seorang penyuluh di tempat kita di Kementerian Agama Kota Surabaya. Alhamdulillah, terima kasih. Saya tertarik sekali dengan obrolan kita hari ini, khususnya dari pemateri kita Ustadz Ulum. Alhamdulillah, saya juga setiap harinya berkecimpung di sekolah TK dan juga kalau sore hari di TPQ. Ini yang permasalahan sekarang yang saya alami saat ini yang perlu pemikiran benar dari saya dan kami semua para guru ustadzah di TPQ, karena kita adalah di kampung di kampung mungkin karena ya latar belakang ekonomi, pendidikan mungkin seperti itu dan pesatnya perkembangan zaman, khususnya perkembangan teknologi, arus kemajuan zaman yang tadi Google, YouTube dan sebagainya. Ini anak-anak ya mohon maaf di lingkungan saya ini anak-anak itu temperamennya sepertinya itu kurang kontrol ya? Iya, kurang kontrol, cepat emosi. Cepat emosi. Jadi kalau diberi tahu sedikit saja sudah bahasanya tinggi ya, maksudnya kayak sudah motung, langsung ada unsur ya, motung juga emosi. Langsung dia itu tingkah lakunya sudah di luar, maksudnya lebih tidak wajar gitu ya. Kalau dulu oh iya patuh seperti itu, memang ada perbedaan zaman dulu dengan zaman sekarang ya. Salah satunya tadi ya perkembangan zaman seperti itu. Berarti intinya kita bertiga ini berbeda zaman Bu ya. Sama yang paling old ya, paling tua saya itu, masya Allah benar. Kalau dulu itu dikasih tahu orang tua itu patuh nunduk, tidak berani bantah. Sekarang itu tidak hanya nunduk ya, gurunya ngomong ikut ngomong, mesti saur manuk seperti istilahnya sekarang ya. Gurunya ngomong, wong saya nggak gini, jangan ngobrol sendiri. Saya lo nggak ngobrol sendiri, ngobrol sama teman. Seperti itu jawabnya. Padahal dulu masih zamannya ibu, di zaman saya jenengan jenengan melihat menganalisa zaman saya. Zaman saya kok cek kurang ngajari. Apalagi dengan zamannya sekarang ini. Nah, ya itu diskusi kita seperti ini. Saya sangat harapkan bagaimana solusinya untuk anak-anak ini ya. Pertama tadi emosi, kemudian perhatiannya mungkin kurang ya, mungkin kalau pembelajaran itu kurang fokus untuk dia seperti hafalannya atau ngajinya, itu sekarang responnya itu kurang baik gitu ya. Jadi kalau dulu itu benar-benar fokus, konsentrasi, anak-anak itu cepat gitu hasilnya. Kalau sekarang itu lebih lambat saya istilahnya seperti itu ya. Mungkin memang ya pertama kontrol dari orang tua kurang ya. Dorongan dari orang tua itu untuk anak supaya mendidik anak, disiplin anak mengaji itu juga kurang. Mungkin kedua kalinya juga untuk anak itu di rumah supaya diam bagaimana caranya, yaitu salah satunya diberi HP. Ya itu kan anak bergaul banyaknya dengan HP. Konten-konten yang seperti itu sangat berpengaruh untuk anak-anak perkembangan sekarang itu ya tadi. Mungkin salah satunya ya tadi emosi, juga pecah dari perhatiannya dia tidak bisa fokus, tidak bisa konsentrasi. Itu salah satunya. Nah, terus untuk mensikapi hal seperti itu Bu, Ibu biasanya langsung berhadapan dengan anak-anak. Mungkin memang sih anak-anak yang usia masih dini kayak gitu, itu fokus, padahal hasil penelitian dari teman-teman yang lain itu anak yang usianya SD ke bawah itu istilahnya sosok tokoh yang sangat diagungkan, sosok tokoh yang dianut itu adalah biasanya guru baru orang tua. Kalau setelah SD ke atas itu adalah benar-benar teman-temannya. Nah, untuk perkembangan saat ini sudah mulai berubah lagi. Ternyata hasil penelitian itu kayak agak berbeda. Ternyata bahkan seorang guru itu sudah nggak begitu digubris. Nah, untuk mensikapi seperti itu gimana Bu kira-kira Bu? Ya itulah, saya juga di lembaga kami juga geleng-geleng kepala bagaimana caranya. Ya salah satunya memang kita harus mengenalkan tokoh-tokoh teladan kita, utamanya tokoh Rasulullah, bagaimana sifat teladannya, penyayangnya, penyabarnya. Itu tokoh-tokoh Nabi, cerita-cerita Islami, hadis-hadis harian itu setiap hari itu saya
sampaikan seperti kalau kita melihat di televisi itu kalau sponsor kalau setiap hari lewat itu kan mungkin bisa meresap ya. Jadi kalau setiap hari itu saya juga ada hadis-hadis harian bagaimana adab makan, adab minum, adab kepada orang tua itu saya sampaikan setiap hari mungkin biar mereka itu masuk ke dalam hatinya. Tapi ya masih kurang kayaknya seperti itu. Sekarang begini, problem yang muncul adalah ketika hasil riset yang dilakukan oleh teman-teman yang peduli terhadap perkembangan anak-anak kita, anak-anak didik kita, mereka menyatakan hasil riset adalah tokoh atau sosok yang sangat dianut atau yang diidolakan ketika masih di sekolah itu adalah guru. Dan juga orang tua ketika di rumah, karena masih usia SD ke bawah. Tapi kalau ada sudah berusia setelah SD, pergeseran paradigma oleh teman-teman, oleh adik-adik kita adalah teman-temannya. Teman adalah pokok utama bagi apakah ini diperlukan sebuah komitmen bersama? Komitmen bersama bagaimana? Karena apa? Saya kalau perhatikan ya, tontonan anak yang usia belum sekolah, katakan sebelum PAUD, sebelum TK, itu beda-beda. Sukanya X, Y, kemudian setelah mulai TK, tontonannya berbeda. Kalau dulu kita masih anak-anak, bisa melihat kayak Tayu, kartun. Kalau sudah mulai TK ke atas, tontonan konten anak-anak, tapi kontenan game, ya itu kita tahu sendiri, game-game komentatornya ya bahasa-bahasa mohon maaf, ya kurang patuh. Ini perlu ada sebuah komitmen. Apakah adanya sebuah pelarangan atau himbauan atau apa pemberitahuan kepada orang tua kita, baik itu orang tua langsung kepada para di lembaga pendidikan tersebut menyampaikan kepada orang mohon dibatasi atau bagaimana? Mungkin seperti apa? Bahasa-bahasa ya itu salah satunya yang memang kita pikirkan ya, omongan anak-anak itu bahasa misuh itu memang fasih ya bagi anak-anak ya. Sangat fasih, seperti segojangan setiap hari itu anak-anak ngomong seperti itu. Ya itu tadi saya setiap hari memang ngasih tahu bagaimana cara ngomong yang baik, bagaimana hadisnya, saya diberi tuntunan lah, diberi contoh juga. Tapi bagaimana ya? Kalau di lembaga pendidikan itu hanya berapa persen, kan yang paling banyak adalah di lingkungan rumah, di lingkungan sekitar itu kan yang lebih banyak. Mestinya memang banyak yang mengontrol itu adalah dari lingkungan rumah dan lingkungan sekitar. Kalau kita kan sekedar ngasih tahu, ngasih contoh. Tapi yang paling banyak adalah di lingkungan sendiri. Kalau orang tua membiarkan, ya otomatis misalnya kalau tetangga, ada anak mesuh dibiarkan. Kalau pembiaran itu kan otomatis seperti pembolehan ya. Pembolehan. Ya seperti itu akhirnya anak-anak terus. Makanya saya juga ini program kami dari TPK ya ini tadi mengumpulkan para wali santri untuk kita bicara-bicara supaya ada sinkronisasi antara dari gurunya, ustadzanya dengan orang tua. Jadi ada kerjasama. Tapi kira-kira begini Bu, umpamanya mohon maaf ada seorang anak didik kita itu mohon maaf karena akibat informasi yang didapatkan banyak yang tidak tepat sehingga berperilaku tidak tepat, terus kita memberikan teguran atau memberikan bimbingan kepada anak kita, justru orang tuanya salah tanggap, akhirnya malah ada enggak kira-kira? Ada ya? Iya ada. Terus biasanya seperti apa respon mereka itu? Ya memang pertama nggak percaya, memang kedua kalinya ya kita kasih tahu kalau itu memang benar-benar kejadian seperti itu ya mereka bagaimana akhirnya mereka baru sadar bahwa anaknya memang berbuat seperti itu ya akhirnya ditegur anaknya. Berarti kita harus memberikan pemahaman dulu kepada orang tua. Jadi kita harus match dulu pemikiran kita dan orang tua harus sama. Bu, Pak, bahwasanya putra putri jangan seperti ini. Itu harus sama. Kalau tidak sama tidak akan pernah ketemu. Bisa jadi anak itu diambil tidak sekolahkan di situ lagi. Biasanya kayak gitu kan? Iya benar. Makanya itu. Nah, jadi makanya pentingnya kita harus sering ketemu-temu kayak konseling tersendiri antara orang tua dengan para gurunya, terus kemudian tindak lanjutnya adalah kepada sang anak penerapannya gitu. Sering diawasi pokoknya. Harus diawasi, dari semua pihak, dari guru, dari orang tua, dari semua lingkungan di sekitar itu semua harus kerjasama. Saya kepinginnya seperti itu ya. Tapi gini, selama jenengan di dunia pendidikan, ada nggak muatan materi-materi berkaitan dengan akhlak atau ya orang anak muda generasi rebahan saat ini tahunya kan budi pekerti bukan akhlak. Ada nggak materi itu terkurangi dari semestinya sebelumnya? Semakin banyak yang disampaikan mungkin semakin banyak juga yang didapatkan bisa jadi seperti itu. Saya rasa kurang sepertinya ya. Semakin berkurang. Berkurang ya.
Kalau dulu, kalau memang beda ya sekolah umum dengan sekolah Islam. Kalau saya merasakan sendiri dulu di sekolah Islam itu seperti teduh gitu. Setiap hari itu dari ustadzahnya itu sering ngasih tahu, sering ini cerita seperti ini, contoh yang baik itu seperti ini, seperti ini. Itu tuh saya tuh seneng ya, sebagai murid itu senang. Jadi setiap hari itu ada bimbingan, ada pencerahan seperti itu. Sedangkan mungkin kalau di sekolah umum ya pelajaran agama saja, muatannya agama ya itu saja, cuma beberapa jam dan itu juga macam-macam. Ini mohon maaf, bukan berarti kita harus mendiskreditkan dari metode pendidikan tertentu. Mendikotomiskan tidak, artinya tidak. Begini, kita kan memiliki sebuah pemikiran bahwasanya pendidikan tentang akhlak itu sangat penting. Bagaimana akhlak itu kita bisa memberikan, mencetak generasi muda kita. Saya pun selama sekolah mungkin termasuk di pondok pesantren, saya belum pernah mengetahui pondok pesantren tawuran, belum pernah punya. Ya, makanya. Belum pernah sama sekali. Penting banget. Tawaduknya itu yang patut kita contoh di lembaga-lembaga seperti itu. Taatnya tawaduk dari murid kepada guru, cara sopan santunnya itu kan dari anak-anak sekarang kan sangat kurang seperti itu loh. Ya. Terus gini Bu, coba saya komparasikan dengan Ustadz Ulum. Nah, Ustadz Ulum gini. Jadi jenengan sebagai seorang orang yang memahami tentang dunia psikologi atau bahkan mungkin jenengan aktif juga di salah satu ormas yang mana ormas itu konsen juga tentang remaja, tentang dunia anak-anak dan sebagainya, problem-problemnya juga. Lah, lihat situasi yang ada di sekolah kita termasuk apa yang disampaikan oleh Bu Sri Safaati sebagai salah satu tenaga pendidik. Apa sih yang harus dilakukan? Ada enggak ada sebuah tingkat kerjasama antara orang-orang seperti jenengan dan beliau langsung terjun ke sekolah kayak gitu? Oke, jadi kalau saya tadi mendengarkan penjelasannya beliau, saya tertarik sama yang tadi anak sekarang tuh gampang banget misuh, gampang banget itu emosi itu bisa jadi begini, mungkin saya nggak bisa bicara kalau itu benar gitu. Mungkin memang satu terpengaruh dari gadget. Di TikTok itu kan banyak ini bisa jadi masalah, ini bisa jadi pencerahan manfaat itu. Nah, seperti di TikTok itu biasanya ada contoh paling kecil, kita ambillah kata anjir. Sekarang sangat populer itu. Nah, itu biasanya teman-teman atau anak-anak kita lihatnya di TikTok biasanya. Kalau nggak di TikTok ya di YouTube, mau nggak mau. Anjir, terus dikit-dikit, mohon maaf ya teman-temannya, ya. Gitu. Bahkan anak kecil pun sudah sangat pede bilang seperti itu pada orang yang lebih tua. Padahal dia nggak ngerti maksudnya apa. Iya. Kalau zaman kita dulu ditapuk. Kalau ditapuk nanti kerasnya terhadap anak. Bukan ditapuk, tapi ada pertimbangan gak pantas. Jadi kalau tahu kalau zaman dulu itu. Nah ini kalau kita mau cari solusinya, kalau mau yang radikal, sebenarnya ya memang bisa jadi seperti itu. Itu satu, memang ada aplikasi itu di HP. Lah mau nggak orang tua sama anaknya itu ya udah sepakat dihapus aja. Aplikasi X tadi ya? Iya, dihapus satu. Bisa pakai. Tapi masalahnya begini, aplikasi X tadi bapaknya juga seneng. Nah itu problem. Itu juga problem. Makanya ini akan sangat kompleks. Kalau makanya tadi saya bilang kalau mau radikal langsung dihapus. Nah, bisa jadi juga seperti itu, anak emosi seperti itu bisa jadi karena ya orang tuanya terlalu sabar bisa. Juga anak itu menangkap kadang orang tua bukan selalu tapi sering reflektif. Jadi gimana? Contoh reflektif begini, Jun. Ayo ke sana berangkat salat maghrib. Kalau gitu, kalau bukan begitu maksudnya, kalau nggak berangkat ayah marah loh, katakan, ibu marah loh. Nah, itu mau nggak mau meskipun katakannya seperti itu, bisa jadi yang nangkap di otak anak atau yang terekam yang masuk itu, wah bapak emosi, bapak kok emosian, ibu kok emosian. Jahat. Nah refleksinya itu atau reaktifnya itu bisa juga ditiru oleh anak. Jadi ketika anak istilahnya mental, banggel, bisa jadi juga seperti itu. Nah akhirnya makanya di sini, makanya di sini itu makanya tadi kalau kita sudah paham karakter anak kita seperti apa, pola pikir anak kita seperti apa, kita bisa mengontrol dalam tanda kutip emosi kita sendiri. Perilaku orang tua untuk sendiri. Untuk memancing emosi si anak itu sendiri. Seperti itu. Jadi seringnya itu diksi atau kata-kata ini juga jadi
jadi problem. Jadi orang-orang tua juga sebenarnya tidak punya diksi yang banyak untuk bagaimana istilahnya ngandani anak lah. Yeah. Contoh paling kecil, ada anak kecil naik-naik pagar katakanlah. Itu macam-macam diksinya. Hei, kok naik-naik pagar? Turun nanti jatuh loh. Lah nanti jatuh itu bisa jadi doa. Iya, betul. Bisa jadi doa. Nah, yang ditangkap dia bisa jadi dia semakin penasaran gitu. Nantang. Kok bisa jatuh? Wong cuman istilahnya nggak tinggi aja nggih. Dia bisa malah semakin naik atau malah kalau anak yang baik pasti akan turun. Tapi ada diksi juga yang seperti ini. Dihampiri anaknya, dipegang badannya terus ditanya, "Gimana? Di atas sudah lihat apa?" Ini kan sangat berbeda. Iya, dilihat sudah lihat enak enggak kalau manjat seperti ini. Nah, dia kan pasti akan menjawab, "Oh, tadi saya manjat begini-begini, saya lihat begini." Nah, baru setelah itu kalau kita sudah mendengarkan argumentasinya dia, barulah kita langsung kasih kata perintah. "Oh ya sudah belum? Kalau sudah turun yuk." Nah, ketika sudah turun baru di situ bisa jadi kita diskusi lagi atau kasih ilmu langsung. Jadi begini, badanmu itu kecil satu. Kalau kamu naik nggak pegangan terus ada prosesnya naik kamu jatuh. Kalau kamu jatuh kasihan ibu, kasihan ayah, bisa masuk rumah sakit. Jadi anak itu akhirnya punya pertimbangan. Nah, punya proses seperti itu. Nah, terkadang hal yang seperti ini kita nggak bisa pelan-pelan di sana. Metode memang. Nah, bisa seperti terus ada lagi juga ini biasanya juga jadi range waktu. Biasanya kalau orang-orang zaman dulu itu kan kalau marahi anaknya kan, "Kamu itu jangan nakal. Kalau nakal mau jadi apa?" Jadi apa? Lah bapak jadi apa lo bapak sekarang? Kolator. Nah, iya, tukang becak ya. Bakal jadi apa? Terus kamu itu jangan sampai kayak bapak dulu. Nah, ini kalau dicuplik cuman kata-kata begitu tapi bisa jadi refleksi. Refleksinya kamu sekarang tuh kalau gini mau jadi apa? Itu kan saat ini. Besok-besok mau jadi apa itu masa depan. Masa depan. Nah, jangan sampai kayak bapak dulu itu masa lampau. Nah, ini juga sebenarnya kata-kata seperti itu perlu untuk didiskusikan sama anak, tetapi bisa jadi diksinya mungkin. Kata-katanya itu yang jadi, ya itu tadi sebenarnya kembali ke anak. Bisa pemicu, justru bisa menjadi bayangan pada seorang anak, "Oh, bapakku ben koyo ngono mosok nganu." Nah, seperti yang jelas sebenarnya nggak apa-apa kita buka-bukaan tentang masa lalunya orang tuanya, tetapi dengan catatan kita harus tahu si anak itu sendiri seperti apa nanti. Karakternya seperti apa. Nah, ini kan setiap anak kan berbeda dan setiap orang tua itu berbeda-beda. Makanya saya bicara seperti ini pun belum tentu cocok dengan anak yang seperti orang-orang tua itu, rawat seperti itu. Nah, tetapi bisa diambil poin adalah jadi sekarang itu lebih observasi, lebih diulang terus observasi pada anak itu perlu. Jadi untuk mengkonfirmasi hasil observasi itu yang dibicarakan ke anak. Contoh kalau tadi bagaimana ya ngomong ke anak supaya gak jadi seperti kita yang dulu. Ya tinggal diomongin bahwa saya dulu tuh begini, A, B, C, D, E, F, G. Nah, A, B, C, F, D itu menjadikan sekarang saya yang seperti ini. Mungkin gak bisa yang lebih seperti yang diharapkan. Nah, saya pengennya harapannya anak itu kamu sebagai anak saya itu bisa lebih baik daripada saya gitu. Tidak mengulangi. Dan harapannya lebih. Nah itu nanti contoh kalau dia mencontohkan bapaknya kayak gitu, ini memicu. Mama gini, "Bapak lele mbiyen cuma dadi wali kota, nek iso sampe dadi gubernur." Itu lain masalah kalau salah lagi. Itu lain masalah. Ya itu. Nah, itu maksudnya ini bisa jadi bahan untuk ngobrol, diskusi sama anak itu sendiri seperti itu. Nggih. Menghadapi itu sikap seperti itu makanya metode itu tidak semua metode benar. Dan tidak semua metode itu salah. Tergantung metode itu kita tepatkan kepada siapa. Nah, dan bagaimana yang membawa. Nah, kan gitu. Kemasannya itu pun masih kurang. Bagaimana kita mengemasnya itu biasa ya. Yang sifatnya permasalahan dasar. Belum lagi kalau kita bicara masalah menyimpang, perilaku penyimpang, pergaulan bebas.
kemudian narkoba, programnya. Kalau Bu Syafati ini langsung terjun secara langsung karena beliau seorang pendidik, menghadapi anaknya secara langsung setiap hari dari hari ke hari. Bahkan beliau juga menghadapi anak di rumah. Jadi kira-kira kayak seperti itu ya gambarannya. Mungkin kita kalau berbicara masalah psikologi anak secara dasar, bagaimana kita memberikan pendidikan, mengajarkan metode apa dan sebagainya, itu untuk secara pembahasan secara dasar pemahamannya seperti itu. Nah, nanti mungkin insya Allah kita akan lanjut ke part 2 berkaitan dengan perilaku anak remaja yang ya mengarah ke penyimpangan kayak gitu seperti itu ya. Mungkin kayaknya menarik tadi ya. Ya Bu ya, seperti itu. Atau ya, mungkin nanti dulur-dulur atau bisa komentar di bawah, mungkin ada usulan metode mungkin kan. Iya ada betul. Hasil apa itu kan ini akan jadi bisa kita diskusikan. Iya betul. Iya barangkali dulur-dulur Caaris ya, dulur-dulur Caaris yang sedang menonton atau menyaksikan konten ini, terus kemudian memiliki sebuah pemikiran yang berbeda atau pemikiran apapun masukan kepada kita dengan menggunakan metode apa, itu menarik. Kalau memang metode yang bagus dan kita bisa menerima, gak perlu jangan siap datang ke kita podcast bersama. Siap. Kita podcast tidak hanya terbatas pada siapapun, tapi siapapun nggak mau monggo kita siap. Dulur-dulur Caaris cukup ya? Cukup sementara. Insya Allah kita lanjutkan ke podcast berikutnya dengan part yang berbeda, dan mudah-mudahan semua apa yang kita bahas ini, kita diskusikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan mudah-mudahan ini adalah salah satu arah petunjuk dari Allah bagaimana kita bisa memberikan sebuah pengarahan dan juga mendidik pada anak-anak kita. Baik, dari saya Caaris di rumah penyuluh kita tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.